Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Effendi Fikri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi PHP yang saya dapatkan malam tadi. Ya mungkin dimulai dari pengertian kepanjangan dulu ya. Di sini kita punya slide materinya. Di sini saya juga bakal pakai slide training. Ini dari pengenalan dulu. Ini PHP itu merupakan kepanjangan dari Hypertext Preprocessor. Dan PHP ini adalah satu bahasa yang banyak digunakan terkhusus untuk orang yang suka di bidang web developer, karena kan ya emang sepopuler itu gitu. Dan ini ditempat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Jadi umurnya itu sekitaran kurang lebih 30 tahun. Dan untuk komunitas sendiri di Indonesia itu sebenarnya sudah cukup besar dan cukup banyak orangnya. Dan jika kita melakukan pencarian data di Google atas kunci PHP, itu bisa ditemukan sekitar 9 miliar data yang bisa ditemukan. Dan juga kita jika ingin mencarinya di Stack Overflow, itu salah satu Google-nya bagi seorang programmer ya, itu juga bisa ditemukan bahwa untuk kata kunci PHP ini banyak dilakukan penjelasan. Dan di negara kita juga ada komunitasnya ya yang cukup besar gitu. Jadi di situ kita bisa belajar bersama komunitas ataupun mungkin mengembangkan skill sama para teman-teman di komunitas kita. Dan PHP ini dia itu adalah bersifat open source dan gratis. Oleh karena itu ya diminati lah oleh para web developer. Jadi itu saja untuk pengenalan. Lalu untuk instalisasi ya, sebenarnya saya hanya menyarankan sini instalisasi itu kita pergi. Sebenarnya teman-teman murah saja, itu cuma cara kayak gini aja. Coba Google cara install PHP di Windows seperti ini. Nah, ya udah buka aja ini. Nah, udah itu saja, simpel itu. Lalu mungkin dicoba. Pertama itu kita ikutin saja semua langkah-langkah yang ada di sini ya, dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama itu mungkin saya bakal mencontohkan juga di sini ya. Pertama itu downloadlah file PHP. Nah, langkah pertama kita itu harus mendownload file PHP itu di php.net. Jadi di php.net ini kita bisa mendownload file zip PHP-nya. Dan pilihlah versi yang sudah stabil. Dulu ke webnya. Nah, di sini ini ada PHP 8.5. Ini kita pakai yang PHP 8.4 aja. Karena kayaknya data yang terakhir keluar. Cari yang zipnya mana? Ini ada zip. Klik ini lalu download. Sudah di download ya. Kita bisa pergi ke file kita. Bentar. Nah, kita ekstrak file zip ini ke dalam folder baru yang kita buat di C. Jadi saya sarankan teman-teman untuk membuat folder baru atas nama PHP ya di C saja folder barunya. Nah, setelah selesai teman-teman mengekstraknya ya, teman-teman itu mencari yang namanya itu ini php.ini-development ini. Lalu teman-teman itu harus membuat file baru atas nama yang kayak gini, php.ini. Nah, cukup di copy saja nih yang php.ini development ini, lalu dipaste, lalu namanya diganti seperti ini, php.ini saja. Oke. Jika sudah dilakukan ya, kita bisa masuk dalamnya, masuk ke notepad ya. Lalu teman-teman itu untuk mengaktifkannya itu ada beberapa teks yang dihapus, yaitu yang menggunakan titik koma ini dihapus beberapa. Nah, yaitu tuh yang ini extension, mungkin bisa dicatatkan di file drive kita. Pertama itu ada extension
dan JD ternyata sama dengannya gitu. Ke JD kita kontrol saja. Dia ada 4 buah harus di dan X dan the string dan extensionnya kita kasih dulu PDO. Aduh, apa itu? Apa ini? Apa sih? Extension PDO underscore SQL. Nah, ini hapus titik koma yang di depan ini. Titik koma di depan ini. Nah, ini. Jika sudah ya, dilakukan. Kita itu pergi ke Windows, kita cari edit the system environment. Edit environment, masuk ya, terus tekan ini environment variable, lalu cari yang di ini kan ada user variable. Nah, kita pilih yang kayak ini system variable, kita cari path yang ini, kita edit. Nah, kita bikin new, lalu kita klik apa, kita buat yang folder C tadi. Jadi saya namanya itu cuma begini, C.2/php itu. Lalu tadi nama folder saya seperti ini. Lalu oke kan semuanya. Nah, itu sebenarnya teman-teman sudah bisa menggunakan PHP. Jika teman-teman ingin melakukan pengecekan apakah sudah bisa atau belum, kita ke Windows R, masuk ke CMD. Lalu masuk ke sini PHP main version gitu. Ini sudah ada ya. Sudah masuk. Nah, untuk instalisasi cuma itu saja mungkin. Oke, lanjut. Di sini ada materi. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan dengan PHP ini? Ada 3 cara, yaitu ada 3 buah yang dapat dilakukan dengan PHP dulu. Yang pertama server side string, yaitu PHP dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, dan dengan bantuan web server kita bisa melihat hasil outputnya di Chrome, Firefox, atau Scratch dan lain-lain. Yang kedua itu ada command line scripting. Jadi PHP itu bisa untuk membuat program tanpa harus menggunakan web server, cukup di komen saja. Lalu yang ketiga itu bisa sebagai desktop application, itu aplikasi-aplikasi desktop lainnya. Nah, itu saja. Mungkin sekarang kita bakal masuk ke apa ya, praktekan aja ya dengan PHP-nya. Nah, pertama saya ingin teman-teman itu membuat folder baru ya, folder baru di bebas, mau di C boleh, di mana boleh. Sebentar, ini
hapus dulu. Nah, masuk ke Visual Studio Code-nya, klik, masuk lagi. Nah, mungkin untuk penulisan file PHP sendiri yaitu kita bisa menggunakan ini kayak gini. Misalnya untuk nama filenya itu cukup seperti ya .php seperti ini, tapi nama filenya terserah teman-teman, tidak harus seperti index.html atau css, tidak ada aturan khusus. Misalnya saya mau bikin, mungkin untuk kalau kita menggunakan hello world saja ya, seperti ini. Wow, nah udah ini saja bisa jadi file PHP. Dan untuk PHP sendiri, untuk penulisan pertama itu teman-teman itu harus menggunakan ini tag ini, misalnya PHP. Nah ini dia untuk memulai program PHP kita ya, harus menggunakan ini kurang dari tandanya PHP. Nah biasanya jika ada data lain kita terus menutupnya dengan ini datanya, lalu nah ini untuk menutup tag ini, tapi tidak wajib juga untuk dipakai yang tertutup ini, tapi yang untuk di awal ini wajib banget dipakai ya. Misalnya kita ingin membuat hello world, kita tuh menggunakan echo untuk menampilkannya, untuk melihat memperlihatkan hasil outputnya. Nah, dan ini echo dua hello world. Nah, terus jangan lupa kasih titik koma. Ini mirip seperti penggunaan bahasa C ataupun di Java ya, harus wajib menggunakan titik koma. Jadi teman-teman harus memperhatikan letak titik komanya ini, jangan sampai lupa untuk meletakkannya, nanti bisa error lalu teman-teman bingung sendiri nantinya. Nah ini untuk melihatnya kita tidak menggunakan web server, sebenarnya bisa saja, tapi untuk awal-awal kita belajar menggunakan terminal terlebih dahulu. Seperti ini, kita kontrol tik. Nah, untuk melihat hasil outputnya kita itu mengetikkan PHP terlebih dahulu, PHP seperti ini, lalu spasi, lalu tulis nama filenya, hello world .php. Nah, ini ya, keluar hasil output dari program yang kita buat. Hello world. Nah, cukup simpel ya. Ya, itu saja. Hanya cuma PHP, lalu nama file yang mau kita lihatkan hasil outputnya. Mungkin sekarang kita lanjut ke arah number ya, untuk mencari number. Nah, number ini teman-teman, dia itu terbagi dua. Pertama itu ada integer dan floating. Apa itu integer dan apa itu floating? Nah, integer itu sendiri adalah berupa angka-angka ya biasa ya, seperti kayak 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan floating itu adalah angka yang berkoma. Tapi untuk koma di dalam PHP itu kita tidak menggunakan koma ya, tapi menggunakan titik. Jadi kalau integer itu angka biasa, floating itu koma, itu saja perbedaannya. Di sini untuk pengaplikasiannya, lihat sini kita bikin dulu file baru, kita kasih nama number.php ini, buka. Lalu jangan lupakan ini datanya PHP. Nah di dalam mungkin dalam integer itu terdapat 4 angka, itu ada desimal, ada oktav, ada hexadesimal, juga ada binary. Nah, untuk desimal sendiri basisnya 10, oktav itu basisnya 8, hexadesimal basisnya 16, binary itu basisnya 2. Seperti itu. Karena teman-teman, nah lalu juga di dalam nomor ini, jika teman-teman menuliskan seperti ini, ya jadi ini 1 2 3 4 underscore 5 6 7 underscore 8 9.
jika teman-teman seperti ini, sebenarnya datanya itu bisa terbaca. Mungkin teman-teman bingung kenapa data ini bisa terbaca, karena di dalam PHP underscore itu diabaikan atau tidak dianggap. Nah, dan ini pun juga bisa memudahkan kita dalam membuat angka jika angka itu terlalu gede ya nilainya. Jadi ketika terlalu gede nilainya, gunakan saja underscore, tidak apa-apa. Jadi dia itu tidak akan menganggap underscore itu sendiri, dia akan mengabaikannya. Jadi kira-kira hasil outputnya itu akan menjadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini seperti ini. Nah, gitu saja. Jadi dia itu akan mengabaikan nilai dari si underscore ini. Di sini kita bakal menantikan ya echo dengan menggunakan petik 2 ya. Ini desimal, menggunakan titik koma. Di sini echo. Ini bukan echo, maaf. Vardam. Mungkin teman-teman menanyakan apa sih fungsi dari Vardam. Vardam ini untuk melihat nilai dari angka yang kita buat. Jadi ataupun nilai yang ada di dalam Vardam itu sendiri. Contohnya ini jelaskan, kita masukkan 2, 3, 4, 1 koma. Kalau ingin lihat berapa sih, apa sih nilai 1, 2, 3, 4 ini masuknya kemana, maka kita menggunakan Vardam ini. Lalu kita kontrol klik, clear, lalu kita ke PHP, ini. Nah, sini desimal sama dengan integer 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4 ini masuknya ke integer. Itu. Kita ini yang lain. Nah, itu ya. Coba kita ketik ini. Total desimal ini binary, mungkin tambah berapa aja untuk saya yang memperlihatkan untuk itu. Nah, ini total itu datanya ada dari 0 ya, terus ada 3, ada desimal itu ada berapa ya misalnya. Nah, setelah sih berapa aja. Lalu binary itu isinya itu 0 dan 1 ya, 0 itu lalu underscore, kita coba underscore dengan 7 ya, itu saja. Mungkin coba kita lihat hasilnya. Ini 0x 1a. Lalu biasa kita pakai number .php. Nah, sini bakal terlihat kan hasilnya 134, 123, 136, 137 gitu. Nah, ini dia yang kita skor tadi. Nah, teman-teman lihat sendiri ya. Oke, lanjut. Kita bakal yang floating. Nah, kalau floating itu penggunaan itu sebenarnya sama saja, kita cuma tinggal menambahkan titik saja. Misalnya seperti ini. Go. Oke. Floating sini.
Harganya ya ini ya 1,7 gitu. Nah, dan di dalam setting sendiri ya ada juga namanya notasi itu kalau di MTK atau kita pernah belajar kali ya. Jadi dia itu menggunakan untuk menentukan nilai bernyangkut atau misalnya di sini di slide-nya ya. Menggunakan floating dengan next point ini notation point, notation point. Ini dalam MTK ada nih pengaplikasiannya. Jadi ketika 1,2 kali 1000 dengan itu 1,2 E3. E3 ini ini melambangkan ini nilai pengalihan ini 1000. Dan kita lihat sini. Coba kita coba dulu floatingnya. Di ini kita kasih komentar dikit. Satu titik 2 kali 1000 ya 1000. Nah ini 1,2 E3 ini saja ya. Begitu juga dengan yang notasinya minus. Biasanya kalau teman-teman minus itu berarti dikali oleh itu si ini si 0,01 itu 7 kali 0,001. Nah, kita cukup menambahkan min saja ya 7 min 3. Nah sudah ini saja sebenarnya. Kita tinggal masuk ke dalamnya php number php. Nah, bisa dilihat ya hasilnya ini. Nah untuk yang underscore sebenarnya juga sama floating ya, tidak dianggap yang karena katakannya itu ada pada titik ya. Oke, teman-teman sudah paham kali di sini. Kita lanjut ke itu ada bolehan ya intinya. Kita bikin dulu file baru namanya file bolehan php ini. Lanjut di sini ada echo, kita kasih dulu namanya itu apa ya, benar. Lalu kita echo juga ini salah. Jadi boolean ini sebenarnya cuma benar atau salah ya, true or false gitu. Cuma itu doang sebenarnya. Dan pengaplikasian ini sebenarnya mungkin jika teman-teman pelajari di langit itu sangat berguna ya. Pada data yang mungkin banyak nantinya atau pengulangan data. Ini kita bahasa C. Nah saya lupa naruh titik koma ini pada kata sekali.
Kita lanjut, apakah ada? Oke, saya salah kasih nama. Nah, lihat dulu. Lanjut lagi. Nah, ini. Nah, seperti ini dia. Nah, ini kenapa sih nyambung gini? Nah, itu teman-teman juga bingung kan. Sini kalau mau dibisain bisa kayak ini, pakai echo kan. Guys. Itu bakal ngasih enter ya. Kita coba lihat dulu. Alah, lupa seperti koma. Nah, tidak ada jaraknya ya, satu kali enter. Jadi kita menggunakan echo n. Ini fungsinya untuk memberikan enter. Oke, di sini kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, itu boleh. Nah, string. Nah, string ini apa itu string? Itu dasar string itu berisi kata-kata di dalamnya, bisa berupa kata-kata, bisa juga berupa kata tidak. Pokoknya di sini itu selain dari angka dan true atau false ini. Contohnya ini kita kasih nama string .php. Nah, di sini sendiri itu ada dua metode ya, yang representasi dari teks atau kata-kata. Nah, di string sendiri itu ada dua, itu ada single quote, yaitu cukup menggunakan kata ketik dan dia ini tertulis tidak ada spasi. Kedua ada double quote, jika kita memakai double quote itu bisa ada spasi ya. Jadi tinggal menambahkan tadi di dalamnya itu seperti slash n untuk enter dan slash t untuk tab. Nah, itu dia perbedaan mungkin dari double quote dan single quote. Jadi di single quote itu kita cuma menggunakan kata ketik saja. Itu sama nama ini. Kita ini namanya daftar. Sudah, pilih saja, tidak ada enter. Jika ingin memberikan enter tuh kita bikin seperti tadi, yaitu echo petik 2 n slash n seperti yang kita gunakan ketika di boolean tadi ya. Kontrol klik. Nah, itu dia. Lalu untuk yang double quote ya, kita harus menggunakan petik 2 ya. Nah, enaknya itu kalau di sini kita cuma tinggal ngasih ini n itu namanya lagi. Nah, itu ada jarak sebentar ke bawahnya. Coba kita lihat. Nah, ntar mungkin sini ya kita kasih dulu
penggunaan echo lagi. Apa ini? Nah, tapi ada jaraknya seperti itu. Belum lanjut. Oke, selanjutnya itu variabel. Nah, ini kasih variabel konstannya diinjeksi dan dijelaskan. Variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data. Mungkin untuk contoh penggunaannya di sini kita baru dulu variabel. Untuk menggunakan variabel itu kita menggunakan lambang dolar ya, yang ada di ada shift nomor 4. Dolar ada dolar kan situ. Nah, untuk variabel itu menggunakan itu. Ini contohnya ya, untuk memberi variabel. Salah. Nah, ini misalnya variabelnya belum bisa ya. Oh ya, name. Kita kasih name. Nah, jika variabelnya berupa kata, kita kasih ketik 2 Java. Dan jika variabelnya berupa angka, kita tidak usah memakai titik 2. Oke. 14. Ini wajib menggunakan titik koma? Ya, wajib menggunakan titik koma. Sama. Lalu jika echo nama, lalu kita tinggal kasih aja lalu kita echo lagi itu kita kasih aja sini. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Buka terminal dulu, kita kasih titik koma dulu sini supaya variabel salah php variabel dot php. Tidak keluar ya. Oh, itu langsung echo. Ini untuk hasil output ya. Kalau di C++ mungkin mirip C out C in gitu. Coba kita lagi pakai. Nah, seperti itu. Cuman perlu mungkin dikasih enter aja nanti ya, sudah ajarkan. Mungkin sekian saja penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.